Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi. Lepas dari anxiety, psikosomatis, asam lambung, berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda sekalian? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani. Bagaimana dengan akhir pekan Anda? Semoga akhir pekan Anda membawa kedamaian, ketenangan, kenyamanan, kesenangan, dan rileks. Ya, itu. Langsung ke topik saja. Ingat ya, saya tekankan lagi. Anxiety psikosomatis itu adalah sakit pikiran. Penyebabnya banyak sekali. Mungkin dari kita terkena suatu penyakit, akhirnya kita takut, dan terjadilah kecemasan. Ya, dan yang mendominasi, contohnya saya, itu adalah dari asam lambung. Asam lambung yang tak kunjung sembuh, akhirnya menimbulkan kecemasan. Nah, dari asam lambung ini timbullah kecemasan yang akhirnya menjadi yaitu sakit pikiran. Karena asam lambung itu dilema. Kita sudah mengatur pola makan. Tetapi kalau kita tidak mengatur pola pikir, asam lambung itu tetap akan muncul ya. Karena asam lambung itu seperti air ludah kita. Ada gitu. Kalau ada pemicu, ya keluarnya lebih banyak begitu ya. Nah, gitu. Terus apa yang harus dilakukan kalau kita sudah menderita penyakit yaitu yang namanya sakit pikiran? Ya, yang pertama kita harus mengatur pola pikir. Gitu. Anda boleh saja berobat, ya. Pergi ke seorang ahli hipnoterapi atau ke orang yang ahli dalam psikolog maupun psikiater. Tetapi Anda harus tahu dulu ya. Sakit pikiran itu sembuhnya yang mendominasi itu adalah pikiran kita. Ya, terus keyakinan kita, dan dibantu dengan yang namanya sebuah terapi. Terapi itu bisa dari psikiater, psikolog maupun hipno yang ahli dalam hipnoterapi gitu. Dan perlu Anda catat, sehebat apapun seorang psikolog, psikiater maupun seorang ahli hipnoterapi yang Anda datangi. Tetapi kalau Anda masih diliputi dengan kecemasan, kewaswasan, ketakutan, maka ya itu, Anda akan lama untuk bangkit. Terus bagaimana solusinya? Selain Anda pergi ke psikolog, psikiater, ahli hipnoterapi, minum obat, minum herbal. Nah, Anda juga harus melakukan yaitu penyembuhan diri Anda sendiri. Dengan apa? Yaitu dengan bantuan energi batin kita yang kita dapat dari alam. Begitu. Ya, pasti Anda sudah akan menebak saya mau bicara masalah apa ini. Ya, kita bisa melakukan penyembuhan sendiri dengan bantuan alam. Ya, selain dengan bantuan manusia, karena kita itu makhluk sosial dan kita perlu bantuan seseorang, yaitu seorang motivator, seorang mentor, seorang psikiater, dokter, psikolog, ahli hipnoterapi, gitu. Tetapi alangkah baiknya selain Anda melakukan itu semua, Anda lakukan yaitu penyembuhan diri sendiri yang dibantu dengan alam. Apa itu alam? Yang bisa membantu kesembuhan kita. Ini berdasarkan pengalaman saya. Oksigen. Ya, oksigen. Dengan apa? Yaitu dengan olah nafas. Saya yakin Anda bosan bahwa olah nafas terus.
Ya memang itu yang membuat saya rileks, itu adalah olah nafas. Meditasi dengan olah nafas, selain dengan relaksasi gitu. Pikiran kita itu harus tenang dulu. Kalau pikiran kita kacau, mau dikasih tahu orang begini begitu, nggak akan masuk, ya. Nggak akan masuk karena pikiran kita masih kacau, masih was-was, masih takut, masih cemas, nggak akan masuk. Makanya saya mengajarkan Anda untuk yaitu, ya ada yang namanya, saya itu pernah mengajarkan olah rasa, ya. Olah rasa itu bisa Anda tonton di video saya yang sebelumnya, gitu. Karena psikosomatis anxiety itu selain penyebabnya dari apa yang namanya sakit kita yang alami nggak sembuh-sembuh, itu bisa dari sikap dan sifat kita, gitu. Kalau saya dulu memang saya seorang pemarah, emosional, egois, apa-apa harus saya selesaikan dengan fisik, ego saya tinggi, dan yang mendominasi saya itu adalah seorang pemarah. Nah, itulah. Ya. Ditambah lagi saya kena asam lambung, bertambah lagi itu pemicunya, gitu. Akhirnya ya saya lama mengalami anxiety psikosomatis dan asam lambung itu selama 2 tahun lebih, 2,5 tahun ya. Saya nggak sempat mencatat. Oke, langsung begini saja. Untuk oksigen ya. Orang yang bernapas dengan lambat itu jantung akan bekerja dengan normal. Nah, itu yang bisa membuat saya rileks, pikiran saya, perasaan saya, kecemasan saya itu bisa hilang sedikit demi sedikit karena saya olah nafas. Begitu. Saya sudah mengajarkan olah nafas dengan pernapasan perut, ya, dengan pernapasan gabungan. Nah, di sini saya akan mengulang lagi, memberi contoh Anda lagi pernapasan gabungan. Karena mungkin banyak yang belum nonton, maka saya akan memberi contoh pernapasan gabungan sebagai sarana meditasi, sarana penyembuhan diri sendiri untuk membangkitkan energi yang ada di tubuh kita. Ya, ingat, badan kita itu ada 9 pintu, ya, 9 pintu. Ingin tahu? 2 mata, 2 lubang hidung, 2 telinga, mulut. Berapa sudah? 7 ya, 7. Terus lubang kemaluan dan lubang pembuangan, gitu. Nah, tetapi yang mendominasi di sini adalah sakit kita psikosomatis itu, yang mendominasi itu adalah dari telinga, mulut, dan mata. Itu. Nah, terus untuk penyembuhannya kita harus memasukkan sebuah oksigen dari ke hidung, gitu. Nah, itu kuncinya. Ya, itu yang saya pelajari adalah yaitu. Oke, saya akan contohkan lagi pernapasan gabungan ya. Anda yang belum bisa pernapasan perut, Anda bisa nonton di YouTube saya, di playlist ya, nanti ada meditasi. Nah, di situ ada pernapasan perut. Oke, sekarang pernapasan gabungan. Anda boleh mencontoh, Anda boleh duduk dengan bersila ya. Dengan bersila, tangan boleh begini maupun begini ya. Tapi kalau saya begini, begitu ya. Karena begini apa? Kita meditasi itu adalah meminta pada Sang Pencipta. Meditasi ini bisa dilakukan oleh semua agama ya. Semua agama, karena channel saya ini lintas agama. Oke, pernapasan gabungan nanti Anda lihat dulu, nanti akan saya tuntun dan boleh Anda tirukan. Gini. Ya. Kita mulai dengan pernapasan dada dulu. Pernapasan dada adalah kita menghirup udara dari hidung, dada kita kembangkan ya. Udara kita simpan di paru-paru, di dada. Nah, begini.
dada mengembung. Nah, itu pernapasan dada. Saat mengeluarkan napas lewat mulut, maka perut Anda mengencang, dada mengempes, begitu. Nah, perut mengencang, dada mengempes. Saya ulangi lagi. Hirup udara lewat hidung, dada dikembangkan. Simpan udara di paru-paru, di dada Anda. Lepaskan. Perut dikencangkan. Nah, itu pernapasan dada ya. Nah, sekarang menuju pernapasan gabungan. Pernapasan gabungan dimulai dari pernapasan dada dulu. Begini caranya. Kita lakukan pernapasan dada. Kita hirup udara lewat hidung, dada mengembang, ya, perut mengempes. Udara yang ada di dada kita turunkan di perut. Jangan hembuskan dulu. Setelah itu tahan di perut, kita naikkan lagi di dada, kita keluarkan. Dada mengempes, perut mengembang, gitu ya. Saya ulangi lagi, Anda lihat. Oke, kita pernapasan dada dulu. Simpan di dada, turunkan perut, kembangkan perut. Tahan, naikkan lagi, kembangkan dada Anda. Lepas, lepas secara pelan, perut agak mengencang, begitu ya. Saya akan lakukan lagi. Oke, saya akan contohkan lagi ya, biar Anda paham. Anda harus lihat ini, Anda harus lakukan ya. Anda harus lakukan. Tetapi sebelum Anda melakukan pernapasan gabungan, Anda harus paham dulu dengan pernapasan perut ya. Harus paham dulu dengan pernapasan perut. Oke, kita lakukan pernapasan dada dulu. Ini pernapasan gabungan ya. Kita hirup udara lewat hidung, dada dikencangkan, dada dikembangkan. Tahan di dada. Dada mengembang, perut mengempes. Turunkan di perut, perut mengencang. Tahan. Naikkan ke dada, dada mengembang, tahan, lepas. Lepaskan secara pelan-pelan, dada perut agak mengencang, begitu ya. Ini harus Anda lakukan. Pertama adalah 5 kali tarikan, begitu ya. Jangan lama-lama, karena apa? Pernapasan ini berat sekali. Ya, berat sekali bagi pemula. Kalau saya ya masih mampu ya, karena saya sering melakukan itu. Tapi untuk pemula 5 kali tarikan. Nah, begini. Saya akan contohkan 5 kali tarikan itu bagaimana. Satu, dua, tiga, 4, 5. Nah, begitu ya. Kalau Anda melakukan nanti terus kepala Anda agak berat, terus napas Anda agak
begitu ngos-ngosan itu tidak apa-apa, itu karena reaksinya ya. Setelah Anda melakukan 5 tarian itu, Anda lakukan yaitu pernapasan biasa, pernapasan alami, nikmati. Ya, usahakan pernapasan alami ini Anda paksa keluarnya itu lewat mulut gitu ya. Ya, udara keluarnya lewat mulut. Jadi begini, setelah Anda melakukan 5 tarian, tangan Anda tetap posisikan begini, hirup udara lewat hidung secara alami saja. Mau perut, pasti perut nanti mengencang begitu. Dengan pernapasan perut secara alami pasti perut mengencang ya. Kita hirup aja begini setelah napas gabungan tadi ya. Nah, begitu. Terus lakukan terus. Setelah itu Anda boleh diam melakukan meditasi ya. Melakukan meditasi, Anda rileks saja, dengarkan musik yang Anda sukai begitu. Pikiran Anda hanya tertuju sama yaitu alam ya, tertuju sama alam, tertuju sama Sang Pencipta. Sudah. Semakin Anda mengingat sesuatu yang lain, itu Anda semakin malas untuk berpikir begitu. Nah, itu terus, lakukan itu terus. Oke, Anda paham? Ya, itu harus Anda lakukan ya, karena itu adalah sebuah kunci. Kunci kesembuhan dengan memanfaatkan oksigen ya, dengan memanfaatkan udara. Dan jangan lupa setelah melakukan meditasi itu, Anda minum air hangat 1 gelas atau 2 gelas. Itu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, saya melakukan apa sini kok malah sempoyongan kayak begini? Ya nggak apa-apa. Justru itu artinya energi batin kita itu ada perlawanan ya. Perlawanan dari energi-energi negatif itu akan dilawan oleh energi batin kita gitu ya. Jadi Anda jangan takut melakukan itu. Kalau Anda tidak kuat 5 kali tarian, udahlah 3 kali dulu. Kalau 5 kali itu keberatan, Anda 3 kali saja gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, karena saya ada yang melatihnya ya. Begitu kita melakukan relaksasi, penyembuhan diri sendiri dengan bantuan alam, dengan bantuan oksigen dan air gitu, agar energi batin yang ada di tubuh kita itu bangkit untuk mengusir kecemasan, ketakutan ya. Saraf-saraf Anda nanti akan rileks ya, karena ketakutan terus kecemasan itu saraf-saraf menjadi tegang, otak tegang, akhirnya saraf-saraf ikut tegang ya. Kalau sudah begitu, makanya Anda sering pegal-pegal, kedutan, nyeri dada, tembus ke belakang, nyeri pinggang, punggung, gitu. Kalau Anda bertanya, apa pernah sakit pinggang? Saya pernah sakit pinggang sampai nggak bisa bangun saya. Kalau bangun, istri saya yang memapa, begitu. Ya, gitu. Nah, itu adalah kuncinya ya. Sekali lagi saya mohon dengan sangat, lakukan ini. Saya tetap akan terus memacu Anda untuk segera bangkit ya, dengan usaha penyembuhan diri sendiri. Tetapi Anda kan makhluk sosial, Anda juga butuh dong seorang mentor maupun motivator, butuh dong seorang dokter, butuh seorang psikolog, psikiater, butuh Anda ya. Setelah itu Anda lalui semua, Anda juga harus melakukan penyembuhan diri sendiri, jangan mengandalkan obat ya. Gitu. Oke, Anda jangan bosan-bosan ya dengan saya, karena saya tetap akan memacu Anda supaya bangkit ya. Karena sebenarnya psikosomatis itu yaitu kita harus merilekkan saraf-saraf kita dulu, saraf otak ini harus rileks dulu. Kalau belum rileks, kalau masih takut, cemas, Anda minum obat terus dinasihati orang seperti apapun nggak mempan gitu ya, ngefek tapi sebentar muncul lagi gitu ya.
Semoga Anda paham dengan apa yang saya ungkapkan. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.